Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam minasyaitonir warahmatullahi. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tamam. Qabla dirasah haya bina naqra al-Fatihah. Nas'alullah ta'ala ayyusahhila umurana fi ta'allumi al-lughati al-arabiyyah khususan fi ilmin nahwi was sarf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. طيب كما هي في العادة أم، سأراجع المواد التي تعلمنا في الأسبوع الماضي. في الماضي تعلمنا الماضي والمضارع والأمر أي الفعل وأقسامه وكذلك مؤرب ومبني من الفعل وعلامته أيضا ويبنى على يعني أي العلامة. خلاص يعني في الأسبوع الماضي. أما الآن يا إخوة نتعلم الأسماء المعربة, isim-isim yang mu'rab. Pembahasan kita hari ini adalah isim-isim yang mu'rab. Taib. Um, Mangdur, kelihatan ya di syashah. Isim-isim yang mu'rab itu sebenarnya udah pernah kita singgung sebelumnya. Demikian juga di kitab Al-Mughni itu juga sudah kita bahas sedikit ya kan. Jadi al-asma al-mu'rabah itu maksudnya isim-isim yang bisa berubah akhir. Isim-isim yang berubah akhirnya itu di materi ini ada 5. Al-ismul mufradu, al-ismul musanna, jam'u, al-jam'u, al-asmaul khamsatu, wal ismu ghairul munsharif. Atau al-ismu alladzi la yansharif. Jadi pembahasan kita pada isim-isim mu'rab ini ada kurang lebih 5 di sini ya. Meskipun nanti dibagi-bagi lagi. Yang pertama isim mufrad, kata benda yang menunjukkan makna satu, isim mufrad namanya. Terus yang kedua isim musanna, kata benda yang menunjukkan arti dua. Yang ketiga jamak, maksudnya kata benda yang menunjukkan arti lebih dari dua. Dimulai dari tiga, empat, lima, ila akhirih. Kemudian al-asmaul khamsah, yang artinya adalah isim-isim yang jumlahnya lima. Yang sebenarnya secara makna itu seperti isim mufrad, tetapi tanda i'rabnya berbeda. Tanda i'rabnya nanti tidak seperti isim mufrad, makanya sama ulama disendirikan 5 isim ini. Dan yang terakhir nanti isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Baik, sana ta'allam tadrijian bitadarruj insyaallah wahidan fawahidan. Bidayatan minal ismil mufrad. Apa itu pengertian isim mufrad? Di sini disampaikan bahwa isim mufrad itu menunjukkan arti satu. Ya, seperti apa misalkan? Baitun, satu rumah. Qalamun, satu pena. Rojulun, satu laki-laki. Mar'atun, satu perempuan. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya, bisa ma'rifat, bisa nakiroh. Bisa ada alnya, bisa enggak. Isim mufrad. Isim mufrad ini kalau dilihat dari akhirannya, nanti terbagi menjadi dua. Al-awwal, al-ismul mufrad, as-sahih. Maksudnya sahih akhirnya. Tidak berakhiran huruf ilat. Isim mufrad yang akhirannya huruf sahih, selain huruf ilat. Huruf ilat ada 3, alif, ya, dan wawu yang disingkat ayu. Alif, ya, wawu. Terus yang kedua, isim mufrad
yang mu'tal. Isim mufrad yang mu'tal maksudnya isim mufrad yang diakhiri huruf huruf ilat. Diakhiri wawu, ya atau alif. Namun untuk kalimat isim ya, itu sepengamatan saya tidak ada yang diakhiri wawu. Kalau nggak diakhiri, kalau nggak diakhiri ya, ya alif. Ini misalkan ada wawu ini teman-teman ya, biasanya nanti diganti dengan alif. Jarang sekali yang akhirannya itu wawu. Oke, kita mulai dari isim mufrad yang sahih dulu. Contohnya mukminun, mukminun, mukminatun, rajulun, mar'atun, baitun, masjidun. Itu semuanya diakhiri huruf yang sahih. Kemudian yang dua, isim mufrad yang mu'tal akhirnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mu'tal alif, yang kedua mu'tal ya. Apa maksud mu'tal alif dan mu'tal ya? Mu'tal alif ini maksudnya isim maksur, sedangkan mu'tal ya isim mangkus. Kalau akhiran isim mufrad itu alif, maka disebut maksur. Kalau akhirannya ya, maka disebut mangkus. Kalau akhirannya alif disebut maksur, kalau diakhiri ya disebut mangkus. Contohnya, Mustafa. Mustafa ini akhirannya apa? Huruf alif. Alifnya bengkok ya. Alif itu biasanya kan lurus gitu ya. Tapi kalau di isim maksur, seringnya itu bengkok. Si isim maksur itu. Alifnya ya, alifnya di isim maksur, di akhir isim maksur itu bengkok. Dan sebelum alif bengkok itu, harokatnya fathah. Tuh, teman-teman ingat-ingat ya. Di akhir alif, yang mana sebelum alif harokatnya fathah. Itu isim maksur. Kemudian kalau mangkus, dia di akhir ya, ya-nya itu sukun. Sebelum sukun, harokatnya kasroh. Contohnya al-qadi. Al-qadi. Jadi al-qadi ini kalimah isim mufrad yang mangkus. Gitu. Jadi bedanya kalau maksur itu akhirannya alif, sebelumnya fathah. Tapi kalau mangkus akhirannya ya, sukun, sebelumnya kasroh. Gitu. Mustafa yang dipilih al-qadi hakim. Baik. Kenapa teman-teman kok dibedakan? Kenapa enggak? Ya udah isim mufrad gitu aja. Kenapa ini dibedakan? Karena yang diinginkan dari materi ini, kita sebagai pembelajar nahwu itu mengetahui isim-isim tadi disebabkan perbedaan tanda i'rab dari masing-masing isim tadi. Isim mufrad yang sahih akhir, isim mufrad yang maksur, isim mufrad yang mangkus, itu tanda i'rabnya beda-beda. Ya kadang sama, kadang berbeda. Ya seringnya berbeda. Perbedaannya itu dari segi dikira-kirakan dan tidaknya saja. Kalau tandanya ya semuanya harokat. Rafa dhammah, nasab fathah, jar kasroh gitu kan. Bedanya nanti kalau sahih akhir itu kelihatan harokatnya di dhahirah. Kalau mu'tal akhir seperti maksur mangkus itu dikira-kira kan. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas dalam kitab Al-Mughni. Baik, itu isim mufrad. Wadih, ala indakum soal? Iya, Atau Ustaz. baik. Wayalihi al-ismul musanna, isim yang menunjukkan makna dua. Isim musanna itu kalau dari segi definisinya di sini kan menunjukkan arti dua gitu aja ya. Tapi sebenarnya ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat dari isim musanna itu adalah mempunyai bentuk mufrad. Jadi kalau eh, musanna ini berasal dari mufrad, nah itu sah disebut isim musanna. Syaratnya banyak, ada 8. Syaratul musanna yakuna mu'raba ila akhirih. Nah, di sini tidak disebutkan, nanti teman-teman elaborasi sendiri.
Banyak referensi kok yang menjelaskan, insya Allah banyak di syarah-syarahnya Alfiyah atau kitab-kitab mutawalat yang lain. Nah, mukminani contohnya di sini. Dua mukmin, dua orang yang beriman. Mukminani ini isim musanna. Dia sah disebut musanna karena artinya dua, dua mukmin dan memenuhi syarat musanna. Syaratnya delapan itu terpenuhi. Salah satunya adalah punya punya mufrad ya kan. Mukminun mukminan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, tapi dia seperti isim musanna, maka disebut dengan mulhaq bil musanna. Disamakan dengan musanna. Contohnya angka 2, isnani. Isnani itu mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat musanna. Soalnya nggak punya mufrad ya kan. Kila, kilta itu juga sama. Di istilahnya bukan isim musanna tetapi mulhaq bil musanna. Cirinya akhirnya ani atau aini. Nanti tergantung ya. Baik. Jadi tidak semua isim bisa ditasniahkan ya. Ada syarat-syaratnya. Mentasniahkan isim syaratnya 8 tadi. Summa al-jam'u, jamak. Jamak itu kalau dalam bahasa mungkin Indonesia atau Inggris istilahnya kan plural ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu mulainya kan dua. Kalau dalam bahasa Arab mulainya tiga, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Jamak ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mudzakkar salim. Untuk pengucapannya ini sering terjadi kesalahan ya. Jam'ul mudzakkaris salimu. As-salimu. Itu naatnya jam'u. Jam'u al-mudzakkari as-salim. Karena yang selamat itu jamaknya, bukan mudzakkar. Jam'ul muannatsis salim. Jam'ut taksiri. Seperti itu pengucapannya. Itu kalau ada alnya. Kalau nggak ada alnya ya tinggal dibuang aja alnya terus ditanwin. Jam'u mudzakkarin salimun. Jam'u muannatsin salimun. Jam'u taksirin. Yang pertama mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu juga ada syaratnya. Secara umum syaratnya itu dia terbentuk dari nama laki-laki atau sifat untuk laki-laki. Nama laki-laki atau sifat untuk laki-laki. Seperti kata mukmin itu merupakan sifat untuk laki-laki yang dapat kita ketahui atau konfirmasi kalau dia itu sifat karena dia itu isim fa'il. Isim fa'il itu kan termasuk isim sih, isim sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah itu isim sifat. Jadi bisa dijamakkan mudzakkar salim. Tidak harus, tapi bisa. Terus nama laki-laki itu juga bisa. Maka dari itu kayak masjid, ya nggak bisa. Masjid, masjiduna tidak bisa. Karena dia bukan sifat untuk laki-laki. Dalam arti untuk yang berakal itu betul. Masjid kan bukan sifat. Dia kan tempat ya. Isim makan. Dari kata sajadah. Baitun misalkan. Baituna. Nggak bisa. Itu. Nah kalau misalkan ada kalimah yang secara hukum i'rab seperti mudzakkar salim. Tapi tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Maka juga disebut dengan mulhaq. Mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Nah, di Alfiah itu kan disebutin ya di nadam ulu wa alamun adiyuna itu. Terus apa namanya? Angka-angka ukud seperti Ishrun, Salasun, Arbaun, Khamsun, hatta Tis'in sampai 90. Angka-angka puluhan. Itu bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Berikutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu menunjukkan makna perempuan banyak. Apakah semua isim bisa dijamakkan jamak muannas salim? Apakah semua isim mufrad bisa dijamakkan muannas salim? Jawabannya tidak. Sebagaimana jamak mudzakkar salim tadi.
ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada beberapa ya. Cukup banyak ini sebenarnya syaratnya juga. Di antaranya ya, kalau diakhiri tak marbutoh, nah itu bisa dijamakkan muannas salim. Misalkan nama-nama perempuan, itu juga bisa. Sifat-sifat untuk perempuan atau hanya dimiliki perempuan. Terus master-master dari fi'il mazid itu juga bisa. Contohnya di sini mukminatun. Mukminat ini mufradnya mukminah, merupakan sifat untuk perempuan. Jadi dia ya di akhir tak marbutoh kan, makanya bisa dijamakkan muannas salim. Nah, kalau ada kalimah juga yang hukum i'rabnya kayak jamak muannas salim, tapi tidak memenuhi syarat jamak muannas salim, misalkan dia tidak punya mufrad gitu ya. Tiba-tiba langsung berbentuk jamak. Contohnya lafadz ulatul hamli. Wanita wanita yang apa namanya mempunyai kehamilan, yang hamil. Kata ulatu di sini kan nggak punya mufrad. Sebagaimana ulu juga nggak punya mufrad. Maka dari itu dia kategorinya mulhaq. Mulhaq bijam'il muannatsis salim. Ulu mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Kemudian ada yang terakhir nih jamak taksir. Taksir ini lawan dari salim. Ya, lawan dari salim. Dalam arti maksudnya lawan itu gimana? Bukan bermusuhan gitu enggak ya? Salim kan artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari taksir, dari terpecahnya bentuk mufrad ke jamak. Jadi kalau jamak mudzakkar dan muannas salim itu kan selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Mukminun mukminuna. Di situ nggak berubah bentuknya, hanya ada ziyadah wawunun di akhirnya. Mukminatun juga sama. Kalau jamak taksir, di situ ada taksir, yakni perpecahan bentuk kasara yukasiru taksir. Ya kan. Contohnya rojul jadi rijal. Taksir atau perpecahan bentuk ini em, banyak banyak apa namanya variasinya. Bisa jadi dengan penggantian harokat saja atau pembuangan huruf saja atau penambahan huruf saja atau kombinasi-kombinasi tadi. Misalkan kombinasi penggantian harokat dan penambahan huruf atau penggantian harokat dan pengurangan huruf. Kayak gitu. Rajul, rijal. Rajul 3 huruf, rijal 4 huruf. Nah, berarti kan ada ziyadah alif di situ. Juga ada perubahan harokat. Rajul yang aslinya fathah, roknya sekarang menjadi rijal, kasrah ro. Jimnya juga berubah, yang aslinya domah menjadi fathah. Baik. Untuk jamak taksir ini nanti sebenarnya eh, ada juga pembagiannya ya. Kayak yang ini nih. Sahih akhir, mu'tal akhir. Jadi ada jamak taksir yang sahih akhir, jamak taksir yang mungkin nanti maksur. Seperti contoh kodoya itu maksur ya. Ada yang mangkus seperti aidin misalkan. Aidin aslinya aidiun, aidin jadinya. Al-aidi di jamak taksir juga terbagi sebagaimana isim mufrad. Ada yang sahih akhir, mu'tal akhir. Mu'tal akhir alif berarti jamak taksir maksur. Mu'tal akhir ya jamak taksir mangkus. Baik, mufrad, musanna, jamak sudah. Dulu di awal-awal kayaknya kita sudah pernah jelasin ya. Kalau nggak salah itu perbedaan jamak, isim jamak. Terus ada pokoknya di awal kitab Al-Mughni itu. Saya agak lupa itu pernah kita bahas apa belum. Tapi nanti coba teman-teman buka aja sendiri, di sana ada penjelasan tentang apa namanya jamak, isim jamak, dan istilah-istilah lain yang mungkin agak membingungkan antum. Berikutnya al-asmaul khamsah, yang benar pengucapannya al-asmaul khamsah.
naat man'ut ya. Al asmaul khamsatu atau khamsatul asma'i itu. Al asmaul khamsah ini kalau dari segi makna-makna lima isim nanti ini seperti isim mufrad, teman-teman. Tapi kenapa dia tidak masuk dalam isim mufrad? Penyebabnya karena em, tanda i'rabnya berbeda. Hanya saja dia nanti punya syarat. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, dia masuk ke isim mufrad atau masuk ke isim lain sesuai dengan kondisinya. Abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Nah, kalau kayak gini aja nggak dimudofkan pada selain ya mutakalim, maka hukumnya ya seperti isim mufrad. Abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Abun ayah, satu ayah gitu. Akhun satu saudara, hamun satu mertua, famun satu mulut, zu pemilik. Cuman kalau zu itu harus mudhof ya. Dia nggak bisa kalau nggak mudhof, maknanya nggak jelas nanti. Dia butuh mudhof ilaih. Tapi kalau kalimat yang lain masih tertolong lah. Kalau sendiri itu maknanya masih oke. Nggak harus mudhof gitu. Ja'a abun, oke. Kalau ja'a zu, ja'a pemilik apa? Nggak jelas. Dia harus mudhof. Nah, kalau lima isim ini dimudhofkan dan mudhof ilaihnya itu selain yang mutakalim, maka saat itulah dia menjadi al-asmaul khamsah. Misalkan dimudhofkan pada domir kaf. Biasanya kan itu ya contohnya ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu ilmin. Zu ilmin. Pemilik ilmu. Eh Kalimah abuka. Antum lihat. Yang aslinya abun di situ. Setelah dimudhofkan kepada domir kaf. Muncul wawu di situ. Akhun juga sama. Hamun juga sama. Kalau zu ya tetap. Karena sejak awal kayak gitu dia. Memang harus mudhof. Kalau misalkan nggak mudhof, dia hukumnya mufrad. Abun isim mufrad, akhun isim mufrad. Atau kalau dimudhofkan pada ya mutakalim, maka hukumnya ya isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Abi, yaki, hami, tanda i'rabnya nanti bukan tanda i'rabnya isim mufrad, bukan tanda i'rabnya al-asmaul khamsah, tetapi isim yang mudhaf pada ya mutakalim dengan dikira-kirakan itu tandanya. Yang terakhir, isim yang mu'rab adalah isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Yaitu isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat keserupaan dengan fi'il. Fi'il itu kan nggak bisa tanwin. Karena ada isim yang menyerupainya, maka isim itu juga ikutan nggak tanwin. Ketularan dia. Yang menyebabkan tidak tanwin ini kan namanya ilat ya. Nanti terbagi menjadi dua, ilatnya ada satu ilat dan dua ilat. Contohnya fuqara'u, yazidu. Fuqara'u ini satu ilat namanya siwah muntahal jumu. Yazidu ini disebabkan dua ilat. Ilatnya ngalamiyah dan wazan fi'il. Siwah muntahal jumu itu kan satu aja. Kalau ngalamiyah dan wazan fi'il berarti kan dua. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Oke, teman-teman. Em, ada yang tanyakan nggak? Wadah. Oke. Sekarang seperti biasa kita praktik membaca dulu. Nabda mimman. Mulai dari siapa ini? Silakan. Akhi. Mula. Boleh, boleh. Silakan. Akhi. Anak Zat. Ya, boleh, boleh. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asma'u wal af'alu al-mu'rabatu bi alamat far'iyah. Awalan al-asma'u. Al-awwal al-asma'ul khamsatu. Al-abu wal akhu wal hamu wa zu wa fu. Alamatuha
turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Nahwu abuka karimun, ra'aitu abaka, sallamtu ala abika, wa nahwu hadha at-talibu dzu ilmin, jalis dza ilmin, marartu bi rajulin dzi ilmin. Syurutuha yushtaratu fi i'rabiha bil hurufi thalathata syurut. Wa hiya al-awwal an takuna mufradatan kama fil amsilati sabiqati fa idza su su sunita Sunniyat. suniyat Sunniyat. fa idza suniyat u'libat i'rab al-musanna wa idza jumi'at jam'a taksirin u'libat i'raba jam'a taksirin wa idza jumi'at jam'a muzakkari salima u'libat i'rabuhu. At-tsani an takuna mukabbaratan kama fil amthilati sabiqati fa idza sugirat u'libat bil harakatil asliyah bil harakatil asliyati dhahirati. Nahwu jaa Ubayyu. oh jaa ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa ukhayyaka. At-talis an takuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Nahwu jaa akhuka, ra'aitu hamaha, wanzur ila fi. Fa in udifat ila ya'il mutakallim u'ribat bil harakatil asliyatil muqaddarati. Nahwu hadza abi, ra'aitu akhi. Fa in fa in lam tudif aslan. Tudaf. Fa in lam Tudaf. fa in lam tudaf aslan u'ribat bil harakatil asliyati zahirati. Nahwu qawlihi ta'ala inna lahu aban, wa qawlihi ta'ala faqad saraqa akhun lahu min qabl. Wa takhtassu dzu bi an takuna bi ma'na sahib. Nahwu hadza rajulun dzu malin, ay sahibu malin. Wa takhtassu fu bi an yakuna akhiruha khaliyan Harfil. min hurufil mim. Har. Nahwu min harfil mim. Nahwu fuka nazifun, nazif faka, unzur ila fika. Fa in khutima akhiruha bil mimi u'ribat bil harakatil asliyati zahirati. Nahwu famuka nazifun, nazif famaka, unzur ila famika. Tamam. Tayyib, akhi. Tadi yushtaratu fi i'rabiha bil huruf salah satu ya. Antum kenapa Ya, baca nasab? uh, oh, kalau tadi. Enggak, saya tanya. Oh, bentar. Dijadikan apa Hmm. maksudnya? Yushtaratu Oh, kan disyaratkan. ya ya. Oh, bisa. Oh, bisa. Kalau misalkan salah chat. Ini dibaca apa, teman? Salah satu. Salah satu. Salah satu aja ya. Salah Ya, satu salah syurutin. satu syurutin. Ya, disyaratkan 3 syarat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebenarnya poin-poinnya udah jelas sekali. Tadi sebagian besar juga sudah kita singgung kan. Yang belum itu tanda i'rabnya. Turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya.
abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Abaka, akhoka, hamaki. Sebenarnya yang pas itu hamaki ya. Hamuki, hamaki. Faki, za ilmin. Abika, akhika, hamiki, fiki, zi ilmin. Kenapa yang pas itu pakai ki perempuan? Nanti saya jelaskan di bawah itu ada contohnya juga. Di sini contoh-contohnya udah ada. Kita langsung ke syarat aja. Syurutuha yushtaratu fi i'rabiha bil hurufi salah satu syurutin ya satu harus mufradun ya. Jadi tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Kalau musanna dan jamak nanti i'rabnya ya dengan i'rabnya musanna. Kalau dijamakkan, misalkan dijamakkan dengan jamak taksir ya tandanya sebagaimana tanda i'rab jamak taksir. Misalkan abun. Abun kalau ditasniahkan gimana? Abun jadi dua bapak. Apa tasniahnya abun? Bawan. Abawan. Oke. Abawani. Dua bapak. Bukan abani ya, tetapi abawani. Kalau ditasniahkan, maka tanda i'rabnya bukan dengan tanda al-ismul khamsah lagi, tapi dengan tanda al-ismul musanna. Kalau dijamakkan, misalkan abun dijamakkan menjadi abaun. Aba nanti tanda i'rabnya dengan dhammah fathah kasrah sebagaimana isim mufrad. Itu yang pertama, ya ayat takuna mufradatan harus mufrad tunggal maknanya. Yang kedua harus mukabbaroh. Mukabbaroh itu tidak ditasghir, tidak ditasghir, dibesarkan maksudnya tidak dikecilkan maknanya. Kalau ditasghir nanti dii'rabi dengan tandanya isim mufrad. Contohnya di situ jaa ubayyuka. Ubayyu itu kan dari kata abun ditasghir menjadi ubayyun mengikuti wazan fu'ailun. Karena tiga huruf kan. Abawun tiga huruf ditasghir fu'ailun menjadi ubayyun. Terus diiklal menjadi ubayyun. Lalu diidhofahkan ke domir kaf sehingga menjadi ubayyuka. Nah, tandanya i'rab ketika rofa ya domah sekarang, bukan dengan wawu lagi. Ubayyuka, ubayyaka, ubayyika, ukhayyuka, ukhayyaka, ukhayyika. Itu syarat yang kedua ya, harus mukabbaroh. Yang ketiga, harus mudhof, tapi selain ya mutakalim itu mudhof ilaihnya. Jaka ja'akhuka ro'aitu hamaha. Nah, di sini kan hamaha mertua dia perempuan. Jadi ham itu kalau di lugat zaman dulu, bagaimana juga dijelaskan oleh kalau nggak salah itu Imam Ibnu Hisam ya, bahwa ya seperti itu. Untuk ham itu mertua dari si istri gitu, di kerabatnya si suami. Makanya hamaha mertua dari istri atau dia perempuan, maksudnya istri. Nah, yang pas itu hamaki, tapi berkembangnya lugat ham ini sepertinya digunakan secara umum. Jadinya ya menjadi hamuka, hamuki sama saja. Jadi. Tapi kalau dulu referensi-referensi ya, klasik itu kayak gitu teman-teman. Yang betul itu pakai manasnya. Wangdur ilafi itu syaratnya ya. Terus kalau dimudahkan pada yang mutakalim gimana? Kalau dimudahkan pada yang mutakalim, ribat bil harakatil asliyatil muqaddar. Ya, tanda i'rabnya dhammah fathah kasrah tapi dikira-kirakan semua. Ja'a akhi. Oh, di sini hadza abi raaitu akhi. Itu dikira-kirakan ya. Di mana dikira-kirakannya? Ngalama qabla ya'il mutakallim. Hada abui raaitu ukhay gitu kan.
Fa'ilam tudhaf aslan, kalau tidak dimudhafkan sama sekali, ribat bil harakatil asliyati zahirati. Sebagaimana bil ismil mufrad. Au qouli ta'ala inna lahu aban. Dinasabkan karena menjadi isimnya inna. Qouli ta'ala faqad sarqa akhun lahu min qabl. Akhun. Jadi fa'il ya. Kemudian untuk zu sekarang. Wa takhtassudu bi an takuna bi makna sahibin. Di maknanya zu ini harus sahib. Kenapa harus bermakna sahib? Karena ada zu yang maknanya alladzi. Zu maknanya alladzi. Ja'a zu qoma. Ja'a alladzi qoma. Zu yang ada di sini itu zu yang bermakna sahib. Nahu hadza rajulun zu malin. Ai sahibu malin. Kemudian yang terakhir kata fam itu syaratnya adalah bi ayakuna akhiruha khalian min harfil mim. Di akhirannya itu harus membuang mim. Nahwu fuka nazif, nazifaka, mundurillafika. Tapi kalau misalkan mimnya nggak dibuang, apa boleh? Boleh nggak dibuang. Nanti menjadi isim mufrad. Fa in khutima akhiruha bil mim, ribat bil harakatil asliyati dzahirati nahwu famuka nazif. Jadi opsional aja. Tuh, udah habis. Bentar, bentar. Al-musanna. Nah, ini kan penjabaran ya. Oke. Sekarang al-musanna. Silakan. Akhi siapa yang mau baca? Akhi Fatani. Boleh silakan akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musanna. Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Alamatuhu yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Nahu ja'al akhawani. Ra'aitul akhawaini. Sallamtu alal abawaini. Al-mulhaqu bil musanna yulhaqu bil musanna ma yali al-awwal kila wa kilta wa dhalika bi syarti idafatihima ila dhamiri nahwu ja'at talibani kilahuma wa ja'atit talibatani kiltahuma ra'aitul waladaini kilaihima ra'aitul bintaini kiltaihima. Amma idza udifata ilal ismi dhahiri fa innahuma tulzamanil alifa Al-Naza. zimanil alifa Alza. Lazima yalzam. wa tu'rabani bil harakatil asliyatil muqaddarati alal alifi nahu jaa kilat talibaini wa kiltat talibataini wasani isnani wasnatani sawa'un udifata ila dhamiri amla nahwu jaa taliban isnani wa talibatan isnatani wa ra'aitu talibain isnaini wa talibatain isnataini wa nahwu jaa asnahuma wasnatahuma wa ra'aitu isnaihima wasnataihima. Oh, udah. Dikit ya. Nggak disebutkan syaratnya di sini. Langsung al-mulhaq bil musanna. Ketika rofa dengan alif, ketika nasab dengan ya. Demikian juga ketika jar. Adapun nunnya itu namanya nun apa ya? Nun iwat anit tanwin fil ismil mufrad itu. Makanya kalau mudhof isim musanna itu nunnya dibuang sebagaimana tanwinnya isim mufrad ketika jadi mudhof. Meskipun kadang-kadang juga nggak konsisten ya. Dalam arti ketika isim mufrad itu dimasuki al, itu kan nggak boleh tanwin. Tapi kalau isim musanna ada alnya, nunnya nggak dibuang.
Taib. Ya, karena iwat bukan asli. Bukan asli tanwin. Untuk mulhaq bil musanna, di sini yang dijelasin kila kilta sama isnani isnatan. Untuk kila kilta itu syaratnya adalah diidhofahkan kepada apa? Badalika bisyarti idhofatihima ila dhamir. Ja'at talibani kilahuma wa ja'atit talibatani kiltahuma. Nah, kalau diidhofahkan kepada isim dohir gimana? Kalau diidhofahkan kepada isim dohir, menurut pendapat yang kuat itu, bagaimana yang di sini ya, fa innahuma talazamanil alifah wa tu'rabani bil harakatil asliyatil muqaddarati 'alal alif. Jadi kalau dimudhafkan kepada isim dohir, maka hukumnya kila dan kilta itu seperti isim maksur. Ketika rofa, nasab, dan jer, semua tandanya dikira-kirakan pada huruf alif. Jadi nggak berubah itu, tetap kila dan kilta. Ja'a kilat tolibani wa kiltat tolibataini. Seperti itu. Jadi tidak berubah menjadi misalkan ro'a itu kilai atau libaini enggak. Tetap kila menurut pendapat yang ada di sini. Untuk angka 2, ini enggak hanya 2 ya, tapi 12 juga 22. Pokoknya ada dua-duanya lah. Baik dimudhafkan kepada domir atau dohir. Ja'a tolibani istilahnya. Oh, amla ya di sini ya. Baik dimudhafkan pada domir atau tidak. Gitu. Yang enggak dimudhafkan isnani, isnatani. Yang dimudhafkan isnahuma, isnatahuma. Itu. Jadi kalau di i'rab nanti bukan li'annahu al-ismul musanna enggak, tapi li'annahu al-mulhaq bil musanna. Li'annahu al-mulhaqu bil musanna. Musanna khalas. Al jam'ul mudzakkar salimu. Tadi yang di atas itu anu ya, jam'al mudzakkaris jam'a mudzakkarin harusnya saliman ya, tapi nggak ada alifnya, nggak tahu saya. Tapi kalau guru saya mengajarkannya seperti itu. Mungkin ya menurut beliau itu naat dari mudzakarnya hingga dibaca salimin. Kalau guru saya jam'a mudzakkarin saliman. Baik. Berikutnya akhi Amri lagi, tafadhal. Pak Ketua Kelas, silakan Pak Ketua Kelas. Pokoknya akhi Amril kan? Nah, asalis. Jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim huwa ma dalla ala aksara minasnaini wa biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Alamatuhu yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Nahu al mudarrisuna mukhlisuna. Innal mu'minina humul muflihuna. Intasara al muslimuna ala al musyrikina. Syurutuhu yustaratu an yakuna al ismul muradu jam'uhu alaman limudhakkarin akilin khaliyan min ta'id ta'nisi nahwu Muhammadun wa Zaidun aw an yakuna sifatan limudhakkarin akilin khaliyatan min ta'id ta'nisi walakinnaha taqbaluha aw tadullu ala tafdili nahwu mu'minun wa mukhlisun wa afdalu. Al-mulhaqu bijam'il mudzakkaris salimi. Yulhaqu bijam'il mudzakkaris salimi ma yali. Dhawu, ulu, banuna, sinuna, ahluna, wa alfadul uqudi, ishruna, salasuna, arba'una, hatta tis'ina. Oke, cukup akhi. Oke, Amril.
teman-teman antum ini jumlahnya ada berapa? Yang mana, Ustaz? Yang mana itu maksudnya gimana? Ada banyak gitu toh. Yang maksudnya yang ikut perkuliahan ini loh. Yang apa? Tahu sorof ini ada berapa mahasiswa? Oh, ya yang hadir ini, Ustaz. Oh iya dah. Lima tok ini berarti. Berapa? Empat. Ya, ada Syukur, Afdal, Abu Soleh, sama Maulana. Oke. Yang lain udah mengundurkan diri itu ya. Khalifah Khair itu nggak jarang aktif di bahasa Arab. Oh gitu. Terus Cuma itu ada Ustaz, sekitar 5 atau 6. satunya siapa lagi? Dan akhir Khalifah Khair. Sudah yang itu. Kalau akhir Zulfa itu kan keluar udah ya dari grup ya. 2 minggu lalu itu kan. Tapi dia masuk di kuliah. Masuk di kuliahnya. Begitu. Atau ganti nomor. Paginya ada. Tadi dia presentasi. Oh ada. Alhamdulillah. Atau mungkin pindah jurusan kali ya. Nggak tahu kalau dari grup KAA ini kan dikeluarkan sama admin. Hmm, betul. Baik, baik, baik. Jadi nanti kan setelah kita UTS itu teman-teman kan presentasi. Nanti saya sesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Kalau jumlahnya cuma 5 ya sendiri-sendiri aja kan. Masih agak lama kok. Mungkin sebulanan lagi, sebulan setengah lagi. Pekan depan kita UTS, UAS, Oh, pekan depan udah UAS. Itu apa makulnya? semuanya Hmm, 9. Kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arab itu agak aneh. Pokoknya 24 pertemuan, 24 apa? Hisoh, 90 menit kan per hisohnya. Nanti ya kita bagi dua gitu aja. Yang tengah UTS, nanti akhir UAS. Udah gitu. Dan kita ini kan lagi pertemuan ke berapa? 7 ya. Ini masih lama. Sekitar 12 kan nanti. Gitu. Mungkin sekitar 1 bulan atau 1,5 bulanan lagi. Jadi ya dinikmati aja teman-teman ya. Pokoknya sebisanya untuk masuk. Ini nggak usah apa namanya sungkan-sungkan kalau misalkan mau izin monggo. Pokoknya santai aja kuliah besar. Baik. Um, Al-an jam'ul mudzakkar salimu itu adalah isim yang menunjukkan lebih banyak dari dua. Jadi kan mulai tiga ya. Dengan penambahan wawu, nun atau ya nun. Rofa dengan wawu, nasab dengan ya, jar juga dengan ya. Muslimuna, muslimina, muslimina gitu. Contohnya di sini al-mudarrisuna mukhlisuna ini rofa. Innal mu'minina humul muflihuna al-mu'minina nasab. Intasaral muslimuna alal musyrikin ini jar. Tapi ada syaratnya. Di sini dikatakan syurutuhu yushtaratu ayakunal ismul muradu jam'uhu. Satu harus ngalaman. Nah, ini ngalaman ya. Ngalaman itu nama. Kadang-kadang ngalam itu bermakna gunung. Lamun, gunung. Kadang tanda. Tergantung konteksnya. Nama limudakarin akil untuk mudakar yang berakal kholian minta itanisi yang terbebas dari tak tanis. Kalau ada tak tanisnya ya dijamakan mu'anas kan. Muhammadun berarti menjadi al-Muhammadun. Kalau nama-nama itu ditasniakan atau dijamakan, nanti harus ada alnya ya. Al-Muhammadani, Al-Muhammaduna, Az-Zaiduna, Az-Zaidani. Yang kedua, au ayyakuna sifatan limudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'anisi walakinnaha taqbalu. Atau dia itu sifat untuk mudzakkar yang berakal. Ya, sifat itu kayak apa ya? Isim fa'il, isim maf'ul, di sini tadi ada isim tafdil juga kan. Tapi dengan syarat isim fa'il, isim maf'ul, terus apa sih namanya? Sifat musyabahah itu sepi dari tak taknis, tapi dia bisa menerimanya. Dia bisa menerima tak, yakni tak taknis itu maksudnya tak marbutah itu loh.
atau menunjukkan tafdil. Kalau tafdil ini nggak disyaratkan dia harus bisa menerima tak tanis. Soalnya kalau afdal itu kan mu'anasnya bukan dengan ditambahkan tak marfutoh. Isim tafdil itu. Afdol, akbar, asgor itu kan bukan dengan penambahan tak marfutoh mu'anasnya menjadi afdolah, akbaroh, asgoroh. Nggak. Tapi mengikuti wazan fu'la, fudla, kubro, sugro gitu kan. Tapi kalau kayak mukmin, mukhlis, ini diharuskan sepi dari tak taknis, tapi dia bisa kalau dimasuki tak taknis, maksudnya hak taknis atau tak marfutoh itu maksudnya. Kalau dulu kan istilahnya hak taknis ya. Mukminun bisa jadi mukminatun, maka bisa dijamakkan menjadi mukminah. Makanya ada beberapa apa namanya isim-isim itu di sifat musyabahah yang sering ya. Itu dia kan muannasnya misalkan kayak atsyanu, itu kan isim fa'il juga atsyanu, tapi dia nggak bisa menjadi atsyanuna gitu. Kenapa? Karena muannasnya tidak dengan penambahan tak marfutoh. Bukan atsanah muannasnya, tapi atsya fa'la. Contoh lagi kayak warna-warna itu ya. Misalkan hamiro yahmaru, isim fa'ilnya, sifat musyabahatnya itu ahmaru kan. Itu tidak bisa menjadi ahmaroh. Sehingga ahmaruna nggak ada. Ahmaruna tidak bisa. Dan terus dijamakkan apa nanti menjadi fu'lun. Nah, teman-teman harus belajar jamak taksir juga nanti. Wazan-wazannya apa aja, ada kilah, ada kasrah itu istilah ini insya Allah. Jadi em, tadi yang saya bilang ahmar itu manasnya kan hamro ya, fa'lau. Tidak bisa menjadi ahmaruna. Atsyanu, atsyanuna tidak bisa. Tapi kalau afdolu bisa. Kenapa? Karena dia isim tafdil. Bukan isim sifat yang isim fa'il atau isim maf'ul yang itu ya. Isim tafdil itu sebenarnya juga isim sifat. Termasuk isim sifat. Isim sifat itu kan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil. Terus kadang-kadang juga isim nasab itu termasuk sighah mubalaghah itu juga sighah mubalaghah itu kan sebenarnya isim fa'il. Baik. Sekarang mulhaq. Mulhaq ini adalah yang tidak memenuhi syarat tadi, tapi hukumnya kayak jamak mudzakkar salim gitu loh. Yulhaqu bijamil mudzakkaris salim ma yali. Ada dawu. Dawu itu jamaknya kata zu. Dawu. Zu. Dawu. Zu dawu. Terus ulu. Banuna. Sinuna. Ahluna. Zawu pemilik ulu. Ulu juga pemilik ya. Ulul asmi. Ulul apa namanya? Ulul albab gitu kan. Banuna jamaknya ibnun. Banun. Sinun jamaknya. Sinun jamaknya Sana. apa teman-teman? Sana. Ya oke. Sanah itu bisa sanawat, bisa sinun, sinun sinin, banun banin, ulu uli, dawu dawi. Kemudian ada ahluna. Ahluna jamak dari kata ahl. Nah, antum lihat kata sanah, kata ahl, kata ibnun itu apa menunjukkan nama laki-laki atau sifat makhluk laki-laki kan enggak. Demikian juga lafat-lafat ukut, yakni angka-angka puluhan itu kan juga tidak. Makanya disebut dengan mulhaq bijamil mudzakkar salim. Misalkan ada kalimat ja'a isyruna taliban, isyruna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anit dhammati li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Bukan li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Nah, kalau lafaz ngalamuna itu ada khilaf ya. Ada khilaf di situ. Oke, yang keempat jam'ul muannats salim akhi Abu Sholeh apa Abdul Ramadan? Sedikit nih, sedikit. Bawahnya masih Masa ada. Oh ya, silakan. Sedikit kan. coba saya Tafadhal. jam'ul muannatsus salimi Jam'ul salimu muannats salim. Manasnya jer ya, mudhof ilaih. jam'ul muannatsis salimu huwa
كل ما جمع Jumia. كل ما جمع بالألف والتاء Itu za bil alif apa bi alifin akhi? Ada بألف alnya nggak? تاء Nah, nggak ada alnya kan? Berarti bi alifin. Watain. زائدتين على آخره Oke. علامته يرفع Yur, بال Maksud yurfa'u. Kalau yarfa'u kan merofakkan dengan علامته doma. يرفع Dirofakkan. علامته يرفع Yur. يرفع بالضمعه ضمه Itu bidomati nih, kurang titik ya. بضمة وينسب Yun. بالكسرة Yun sobu. Dimajulkan akhi. Seperti yurfa'u tadi. وينصب بالكسرة نيابة Niabatan. Afalih ajli. نيابة عن فتحة Anil. Kan ada ويجر alnya. Jadinya nganil. عن الفتحة Ya. ويجر بالكسرة نحو المسلمات متحبات متحبات إن المسلمات صائمات Itu bukan mutahabbat إذ ya. Mutahajjibat. Mutahajjibat. متحجبات إن المسلمات صائمات انفروا Idfar. إذفر اذفروا Idfar. بالمؤمنات Yani sukun akhi. Idfar. Amr itu. اذفر بالمؤمنات الصالحات الملحق يجمع Bi. المؤنث Bi يجمع jam'il المؤنث لجمع المؤنث السالم salimi. سالم Harokatnya salim ini mengikuti jam'inya akhi. Karena jadi naatnya jam'i. نعم الملحق جمع جمع Bi jam'il. بجمع المؤنث السالم Ya. يلحق بجمع المؤنث سالم Hmm. كلمات واحدة Ya. هي أولاة قال الله تعالى وإن كنا أولاة الحمل Ulati أولاة hamlin. حمل وإن كنا أولاة Ulati. حمل Ya. ولاة حمل وقال تعالى وأولاة الأحمال Oke, cukup akhi. Syukran jazilan. Baik. Jam'ul muannatsis salimu. Asalimu. Kenapa doma ya? Karena ikuti jam'u. Jam'ul muannatsis salimu huwa kullu ma jumi'a bi alifin wa ta'in zaidataini ala akhirih. Jadi setiap jamak yang lafadz yang dijamakkan dengan alif dan ta yang tambahan di akhirnya itu. Akhirnya ada alif dan ta tambahan. Tandanya apa? Tanda i'rabnya. Yurfa'u bid dhammati, rafa' dengan dhammah. Yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Niyabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah karena tanda asli nasab itu kan fathah. Wa yujarru bil kasrati dan dijarkan dengan kasrah. Contohnya di situ nahwul muslimatu mutahajjibat. Kata al muslimatu dan mutahajjibat itu sama-sama rafa. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan dhammah karena jamak muannas. Innal muslimati itu nasab bukan jar ya. Nasab dengan tanda nasab kasrah karena jamak muannas salim. Idfarbul mu'minina as-solihati, ya, ini yang jar. Sekarang masukkan huruf jar. Nah, itulah jamak muannas salim. Yang paling mudah untuk jamak muannas salim itu pokoknya kalau ketemu kalimah yang diakhiri ta marbuthah ya. Udah itu bisa dijamakkan muannas.
Sekarang yang mulhak cuma satu, yaitu lafat ulatu. Ulatu artinya pemilik, sama kayak ulu. Kalau ulu kan para pemilik yang laki-laki kan. Kalau ulatu ini perempuan. Bedanya di situ. Contohnya di Al-Quran tuh wa in kunna ulatu hamlin, ulati ya, afwan. Wa in kunna ulati hamlin. Itu i'rabnya nasab karena jadi khabarnya kunna. Wa ulatul ahmali. Ini i'rabnya rafa. Kayak ulatul ahmali ini jadi mubtada ya. Enggak ini apa, enggak ada terusannya soalnya. Lanjutannya gimana nih? Wa ulatul ahmali Ajaluhunna. ajaluhuna ya. Ada ayat hamlahun itu. Oh iya. Dia jadi mubtada wa ulatunya. Nah, datang. Nah, berikutnya ini ada jamak. Oh, udah al-mamnu min as-sarfi. Ini kita skip dulu teman-teman. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saja karena cukup panjang membahasnya. Tuh, udah lafal khamsah. Jamak taksirnya kemana ya? Di atas ya jamak taksirnya ya. Kemarin ya. Sebentar. Ada nggak penjelasan jamak taksirnya? Nggak ada. Asmaul khamsah. Sebentar. Teman-teman pernah baca ini kan? Mulakhos? Pernah baca? Pernah dengar? Rasa Belum? udah Oh, udah. belum hatam. Belum kata. Mulakhos eh karya Fuad Ni'mah. Mulakhos Qawaidil Lughatil Arabiyyah ini ya hampir sama kayak itu tadi Kitabul Mughni, diringkasan-ringkasan gitu intinya ya. Nggak terlalu ada khilaf mutawalat kayak syair Arabi ya itu dijauhi di sini. Sebagaimana di Kitab Al-Mughni. Sebentar. Naibul Fa'il. Oh, masih jauh. Jar Syamsim Mabni Al-Mabni min al-af'al Al-harf. Udah al-harf aja. Oh, kok nggak ada ya? Mungkin di awal. Ismul Mu'rab, al-ismul mabni. Ah, ini. Dhammah, alif. Oh, kalau ini kayak ini jurumiyah teman-teman ya. Jamak taksir gini aja. Em, Sebenarnya banyak referensi teman-teman ya. Sangat banyak referensi yang menjelaskan tentang jamak taksir. Di sini saya yakin ada, cuman kita nggak tahu aja halaman berapanya. Untuk jamak taksir itu terbagi jadi dua. Ada jamak taksir qillah, ada jamak taksir kasroh. Ini dengerin sambil yakni membayangkan aja ya. Jamak taksir qillah itu jamak taksir yang dimulai dari 3 sampai 10. Arti dari qillah itu kan sedikit ya. Ukurannya sedikit berapa? 1 sampai kok 1 sih, 3 sampai 10. Jadi ada beberapa wazan af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun di 4. Afilatun aflun summa fi'lah summa ta'fulun jumu'killah gitu kan. Jamak taksir kilah.
Jadi kalau misalkan kita ingin mengatakan tiga bla bla bla, nah bla bla blanya ini kalau misalkan kita menggunakan jamak taksir, nah kita gunakan yang kilah ini. Karena dia kan tiga ya. Misalkan 3 bulan. Bulan itu kan bahasa Arabnya syahrun. Jamaknya ada kata ashur dan syuhur. Nah, kalau kita bilang 3 bulan, salah satu syuhur atau ashur? Ashhur. Ashur. Kenapa kok ashur? Karena ilah af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun. Af'ilatun af'ulun ya, masuk azan yang kedua kan? Ashhurun. Tapi kalau misalkan bulannya itu banyak, misalkan setahun, antum misalkan tinggal di mana ya? Di Madura misalkan setahun gitu. Di Makkah lah ya. Setahun, berarti kan 12 bulan. Ya udah antum bilang ya nih askunu fi Makkah syuhuron ya gitu, berbulan-bulan. Syuhuron berbulan-bulan itu artinya lebih dari 10 bulan. Itu. Makanya di Al-Quran itu kan ada ayat inna iddata syuhuri itu kan. Inna iddata syuhuri. Lanjutannya gimana? Inna Allah Terus? isna asyara syahra. Oke. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron. Sungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu 12 bulan. 12 bulan kan makanya pakai syuhur. Iddata syuhur. Jumlah bulan. Tapi kalau al-hajju ashhurum ma'lumat. Itu kaidah awalnya. Kaidah awalnya seperti itu. Kemudian masalahnya nanti akan timbul teman-teman. Em, Kadang-kadang ada satu kalimat itu yang dia hanya punya kasroh atau hanya punya kilah. Lalu bagaimana? Ya, solusinya ya nggak apa-apa, digunakan aja. Meskipun kasroh nanti ya sedikit yahuyah lah bahasa Jawanya itu. Digeneralisir. Kita misalkan bilang kutub. Kutub itu kan jamak taksir dari apa? Kitab. Kitab, ya kan? Kitab mufrad. Jamaknya kutub. Kutub af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Ada nggak di kilah kutub? Nggak ada kan? Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Tidak ada. Kutubun wazannya fu'ulun. Nah, ini termasuk wazan jamak taksir kasroh. Wazan jamak taksir kasroh itu apa aja? Pokoknya selain yang empat tadi, teman-teman. Selain empat tadi, itu kasroh. Kalau antum tanya jumlahnya ya banyak, ada puluhan. Termasuk sigoh muntahal jumu, itu masuk dalam jamak taksir kasroh. Nah, kembali lagi ke tadi. Kalau misalkan kita bilang 3 buku gitu. Ya kita bilangnya salah satu kutub. Salah satu kutub. Gitu. Tetap menggunakan yang kasroh karena nggak ada yang kilah. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Sebagaimana juga misalkan dia punya jamak taksir tapi kilah aja, nggak punya kasroh. Nah, itu nanti bisa juga digunakan untuk kasroh ya, dibolak-balik. Qillatun, qalla yaqillu qillah, kasroh, kasuro yaksuru kasroh 11. Seterusnya kasroh. Ini mau saya tulis Arabnya nggak bisa soalnya. Af'ilatun, ya, yang kilah itu tadi ya. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Antum lihat Damalfiyah bab jamak taksir yang pertama. Itu. Untuk pemula karena jamak-jamak taksir itu banyak sekali, disarankan untuk menghafal saja jamak taksir itu. Dalam arti mufradnya kitab, jamak taksirnya kutub. Ya langsung dihafalkan gitu aja. Sambil belajar sedikit-sedikit tentang wazannya. Nanti kalau udah next level, teman-teman bisa menerapkan kaidah-kaidah yang disusun oleh ulama. Satunya di Alfiyah itu misalkan fu'lun linahwi ahmarin wa hamro. Fu'lun, jamak taksir fu'lun itu untuk mufrad seperti lafaz ahmar dan hamro.
ahmaru hamra'u. Jamaknya fu'lun. Berarti jadinya apa kalau ahmaru hamra'u? Jamaknya wazannya fu'lun. Berarti menjadi Umrun. humrun. Humrun. Seperti itu. Cuman kadang-kadang nanti ada yang diiklal ya. Seperti eh, kata ini. Bidun. Aslinya buidun. Jadi bidun. Bidun. Putih-putih. Aslinya abiyadu mufradnya jadi buidun. Diiklal jadi bidun. Tuh. Fa'la liwasfin kakotilin wazamin. Fa'la itu untuk lafaz seperti kotil dan zamin. Kotil ya, seperti lafaz kotil, fa'ilun, fa'ilun, maridun. Berarti jamaknya apa? Kotil, marid, fa'la. Kalau kotil jadi Qatla. kotla, marid menjadi Mardo. ardo. Alima an sayakunu minkum ardo. Mardo. Terus wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah. Gimana ya nanti? Fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah. Wazan fu'alun itu untuk mufrad fa'ilun dan fa'ilatun. Fa'ilun, isim fa'il dari fa'ala yaf'ulu itu, misalkan um, kafaro yakfuru fahuwa kafirun, dijamakkan menjadi fu'alun. Jadi gimana? Kufar. Kufarun. Ada istilah khazanatu jahannam. Khazanatu jahannam itu juga jamak dari um, Wazin. ya khazin. Wasya'a nahu kamilin wa kamal. Wasya'a dan terkenal nahu kamilin seperti lafadz yang mufradnya kamil, seperti lafadz kamil, fa'il, jamaknya kamalah, kamilun, kamalah. Berarti kalau khazinun, khazanah. Kalau kafirun, kafirun jadi fa'alah, ka, Kafarah. kafarah. Fajirun, Fajarah. ulaika humul Kafaratul fajarah. kafaratul fajar. Seperti kata di khazanatu jahannam tadi. Katabah, namanya katibun. Al-ulama'u, Alamah. dah. Terusannya maksud saya. Al-ulama'u Warasatul anbiya. warasatul anbiya. Berarti jamak dari kata warasah. Waris. Warisun. Di ngerti apa namanya? Seperti malaikat hafadhah. Ya. Hafadhah. Berarti aslinya apa? Hafid. Hafid. Dan masih banyak sekali kaidahnya. Itu next level dari mempelajari jamak taksir. Dan perlu digarisbawahi sebelum ke situ semuanya teman-teman bahwa perubahan mufrad ke jamak taksir itu hukumnya sebenarnya simai. Sebenarnya simai. Jadi meskipun ada kaidahnya dari ulama itu tidak pasti gitu. Nggak pasti. Itu cukup membantu tapi nggak pasti karena hukum awalnya simai. Baik. Seperti itu untuk jamak taksir. Untuk pemula-pemula kayak kita ini ya dihafalkan sebanyak-banyaknya aja dulu. Mufradnya ini jamak taksirnya itu. Baik. Ini dihafalkan yang lain 4 ini. Soalnya selain ini udah maksudnya kasro. Alhamdulillah.
jam berapa ini? Alhamdulillah, tinggal bentar lagi ya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, teman-teman? Nggak ada. Menurut kalian yang sulit dari nahwu itu apa? Kita belum ke sorof loh ya nih. Belas, belum ada sama sekali sorofnya kan. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup dulu teman-teman ya. Insya Allah, mohon ridhonya ini sebenarnya masih ada 8 menitan. Tapi sudah selesai nih materinya. Insya Allah untuk apa namanya minggu depan itu sim guru munsorif yang ini ya. Ah ini sim guru munsorif. Sim guru munsorif. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Masuk mudakar munas dan lain sebagainya. Tamam. Ada yang ditanyakan atau enggak teman-teman? Belum. Alhamdulillah. Baik, eh, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka. Quran semuanya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.